Podcast yang akan saya bagikan kali ini judulnya Luka Membuat Dirimu Tumbuh Dewasa. Jadi teman-teman, saya pernah ngisi kajian online dengan tema Ketika Takdir Tak Sejalan Dengan Keinginan. Lalu ada yang bertanya, "Kak, kenapa Allah mentakdirkan seseorang ada yang miskin dalam hidupnya?" Menurut saya, sama aja pertanyaannya dengan, "Kak, kenapa Allah memberi ujian pada hambanya ketika di dunia?" Benar nggak teman-teman? Gini loh, kita sebagai hambanya diberi kesempatan dilahirkan ke dunia memang untuk diuji. Diuji apa? Keimanan kita. Jika iman kita baik, maka kita akan meraih balasan surganya Allah. Kita tahu teman-teman, meraih surga Allah itu bukan hal yang mudah. Tidak cukup diraih dengan hanya angan-angan dan malas-malasan. Penduduk surga adalah mukmin yang diuji dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan di dunia, yang melelahkan jiwa, raga, dan pikiran. Kita sebagai manusia mengalami berbagai ujian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesulitan. Kita merasakan lapar, haus, dingin, panas, sakit, kecelakaan, ditinggal pergi orang yang dicintai, terkena bencana, terkena musibah, dizolimi orang lain, dan lain-lain. Seberapa lama sih Allah menguji kita? Jadi, Allah memberi jangka waktu yang berbeda untuk menguji setiap manusia. Ada yang diberi waktu hanya sehari, ada setahun, 60 tahun, ada pula yang diberi waktu selama 100 tahun. Artinya apa? Artinya manusia diuji sepanjang hidupnya di dunia. Seberapa lama manusia tersebut hidup, selama itulah manusia diuji. Allah memberikan ujian pada seorang mukmin dalam bentuk masalah yang melukai hati, berbeda-beda kadarnya. Tergantung apa? Tergantung kualitas imannya. Jadi teman-teman, kalau iman seorang mukmin itu semakin tinggi, maka ujiannya malah semakin berat. Kayak Nabi dan Rasul, iman beliau sangat tinggi, ujiannya apa? Sangat berat. Mungkinkah kita manusia biasa tahan dengan cobaan tersebut? Enggak, karena kita tentunya bukan nabi. Kita hanya manusia biasa yang mengharap ridho Allah dan berusaha terus untuk taat kepada perintah Allah. Jadi, ujian bukanlah sesuatu yang menghinakan atau sesuatu yang memalukan. Jadi, ujian bukan sesuatu yang menghinakan atau sesuatu yang memalukan. Karena apa? Karena semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin berat cobaannya. Namun, semakin Allah cinta jika seseorang tersebut dapat bersabar. Mungkin ada di antara kita yang dapat ujian berat sekali, kayak gak disangka-sangka gitu terjadi sama kita. Seperti mungkin rumah tangga yang broken home, trauma karena pernah jadi korban bencana alam atau musibah, trauma karena korban kekerasan, pelecehan seksual, bullying, atau banyak yang membenci, banyak yang menggibah, banyak yang menghujat, dan lain-lain. Tidak perlu malu teman-teman, karena ujian bukan aib. Tidak perlu malu teman-teman, karena ujian bukanlah aib. Tidak perlu menyalahkan diri bahwa kitalah penyebab ujian itu datang. Tapi, ujian adalah bagian dari takdir. Oke, sekarang bicara tentang cerita hijrah saya. Kalau ditanya alasan kakak berhijrah kenapa,
Ya karena ujian. Dari ujian yang berat, dari ujian yang membuat mental saya down dan membuat hati saya sakit dan terluka, membuat saya terpuruk. Di sana saya bangkit, dan ujian malah semakin mendekatkan diri saya kepada Allah. Kayak emang kerasa banget gitu loh, kita sabar dan ujian, bonusnya itu besar banget dari Allah. Semakin ujian itu berdatangan satu persatu, di sini saya sadar untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Jadi semuanya itu dikembalikan ke Allah gitu loh. Pokoknya kalau ada ujian, apapun itu bentuknya, terutama ujian dari manusia, dikembalikan aja ke Allah, bahwa semua yang terjadi atas kehendaknya. Semua yang terjadi adalah salah satu garis takdirnya. Tapi apakah semudah itu saya jadi seorang yang mudah ikhlas? Apakah semudah itu saya menjadi seorang yang ridho dengan ketetapan Allah? Enggak, teman-teman. Waktu masa saya remaja, pas duduk di bangku aliyah atau SMP, ya saya seperti remaja pada umumnya, yang merupakan masa-masa sulit sepanjang hidup lah kalau remaja itu. Ibaratnya masih mencari jati diri, ingin bebas gitu, nggak mau dikekang pada aturan. Karena remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Maka tidak terkecuali juga saya adalah anak yang bisa dikatakan cuman sekedar dalam beribadah. Dulu sholat itu cuman sekedar paksaan, ngaji cuman sekedar disuruh, menuntut ilmu agama karena tuntutan sekolah. Dulu sholat itu cuma sekedar paksaan, ngaji cuma sekedar disuruh, menuntut ilmu agama ya karena tuntutan sekolah, disekolahin orang tua di sekolah agama. Beneran loh ini teman-teman, bisa dibilang ya waktu saya remaja itu nggak ada alim-alimnya gitu loh. Sholat itu sekedar dipaksa, bisa dikatakan sholat itu bukan 5 waktu, tapi 4 atau 3 waktu dalam sehari. Sisanya wassalam, sisanya bye gitu aja. Entah itu karena alasan tertidur, kecapean, atau sibuk dengan dunia. Kayak gak ada rasa bersalah gitu loh, gak ada niatan mau mengkodok atau mengganti sholat. Sholat sunnah juga pas lagi sekolah aja, sholat duha, rawatib. Nah kalau di rumah mana ada, boro-boro. Walaupun teman-teman aku dibesarkan, ya walaupun teman-teman saya ini memang dibesarkan di keluarga yang orang tua saya ini taat beragama, agamanya kuat, tapi ya sayangnya aja lagi yang bandel. Waktu itu saya berpakaian syar'i enggak lah, berjilbab memang iya, tapi masih pakai celana jeans kalau jalan-jalan keluar rumah. Marah nggak orang tua saya? Oh, marah besar. Tapi ya saya anggap kayak angin lalu aja. Oke, masa-masa itu adalah bisa dikatakan masa suram saya selama hidup. Karena ibarat musafir, saya sedang mengembara jauh dari Allah. Wajar kan ya, remaja masih mencari jati dirinya. Saya bisa dikatakan jauh dari Allah itu sampai aliyah kelas 1. Waktu aliyah kelas 2 itu saya udah mulai hijrah. Karena apa?
karena sebelumnya dapat ujian dari Allah. Alhamdulillah dari ujian itu saya bisa tersadar dan kembali ke Allah. Dari situ teman-teman, hidup saya itu berubah total. Lingkungan pergaulan saya berubah juga. Teman-teman main, teman sekolah yang sebelumnya saya tinggalin, tapi gak musuhan, cuma menjaga jarak aja, gak main bareng lagi sama mereka. Jadi saya itu beralih masuk ke suatu lingkungan pergaulan, atau bisa dikatakan geng lah ya, geng yang terkenal solehah gitu di sekolah. 7 orang kemarin itu, mereka pintar semuanya, 10 besar semuanya di kelas. Mereka baik, mereka kalem, mereka tiap jam istirahat itu selalu sholat duha ke musola, walaupun gak jatuhnya sholat duha berjamaah. Bersama mereka itu kayak adem banget gitu loh, membawa ketenangan. Dari situlah saya mulai berhijab syar'i, panjang, jilbabnya menjuntai. Gak di sekolah aja, tapi juga waktu jalan-jalan keluar rumah. Dari situlah saya mengerjakan agama karena kesadaran diri. Gak ada lagi yang namanya paksaan. Sholat wajib yang sebelum-sebelumnya pernah saya tinggalkan, saya kodok. Saya cicil. Setiap hari saya kodok. Sholat sunnah duha, rawatib sudah mulai rajin dikerjakan di rumah, walaupun gak disuruh, walaupun gak tuntutan sekolah. Membaca Al-Quran juga jadi makin banyak, dan semakin suka menambah ilmu agama. Terus ujian datang lagi nih teman-teman. Waktu awal saya kuliah, nah itu kan waktu kuliah itu saya bisa dikatakan udah mulai dekat dengan Allah. Jadi di saat ini saya udah paham gitu, semua ujian, semua cobaan itu saya kembalikan semuanya pada Allah. Ujian datang, iman saya naik, hijrah saya meningkat. Dari sini sholat yang saya tinggalkan sebelumnya saya kodok terus. Majelis ilmu semakin rajin, berguru kesana kemari, akhlak dan sifat-sifat semakin baik. Jujur secara pribadi, hati saya itu semakin lembut, semakin mudah memaafkan orang lain kalau mereka tidak salah. Gak hanya pada orang yang melakukan salah sewaktu itu, tetapi orang-orang yang sebelumnya yang pernah zolim terhadap saya, walaupun beberapa tahun yang lalu juga saya maafkan. Saya ikhlasin semuanya yang pernah menimpa saya. Terus teman-teman, selesai kuliah, ujian datang lagi, iman makin meningkat lagi, hijrah makin meningkat, dan dari sini saya mulai menggunakan cadar. Sifat yang awalnya nih kan saya sebelumnya mudah memaafkan orang-orang yang zalim terhadap saya, tingkatannya naik lagi. Jadi tingkatannya sekarang gak hanya memaafkan orang-orang yang berbuat salah, tapi juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Alasan inilah juga yang membuat saya mengambil jurusan psikologi. Untuk apa? Belajar tumbuh menjadi pribadi lebih baik dari sebuah luka.
gimana saya harus mampu menyembuhkan diri sendiri, kemudian bisa menyembuhkan luka orang lain. Jadi di sini saya mau ngasih ilmu psikologi sedikit nih teman-teman. Ada yang namanya self healing. Jadi menurut ilmu psikologi, self healing itu adalah proses penyembuhan yang hanya melibatkan diri kita sendiri untuk bangkit dari penderitaan yang pernah kita alami dan memulihkan diri dari luka batin. Jadi ketika kita berhasil melakukan self healing, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, dan trauma di masa lalu. Kita akan memandang bahwa masalah yang ada dalam hidup ini dapat memberikan pembelajaran yang gak diajarkan oleh siapapun, tapi diajarkan oleh diri kita sendiri. Nah teman-teman, kunci dari self healing ini ada dua, yaitu yang pertama acceptance atau penerimaan, dan yang kedua apologize atau maafkan diri sendiri. Yang pertama penerimaan. Jadi permasalahan yang paling sering terjadi adalah kita tidak bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Justru kita ingin menjadi orang lain. Bener gak teman-teman? Ketika kita mendapat cobaan, kita pasti sering bertanya dalam diri, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang mendapat cobaan seberat ini? Kenapa teman-temanku hidupnya terlihat baik-baik saja? Kenapa temanku hidupnya malah terlihat selalu bahagia? Banyak sekali orang-orang yang di luar sana bisa bilang menyukai saya, merasa saya ini menjadi figur yang dapat menginspirasi hidup mereka karena saya bercandar. Lebih-lebih lagi karena saya menjadi influencer yang cukup berpengaruh dalam dunia maya, mendapat tawaran kajian di mana-mana. Kalau dilihat-lihat banyak sepertinya yang menjadi saya. Tapi teman-teman, di balik hidup saya yang dari luar terlihat baik, pasti ada ujian hidup yang membuat luka batin bahkan trauma bagi saya. Jadi sebenarnya kita nggak bakalan mampu menjadi orang lain karena kemampuan kita itu berbeda-beda. Kadar ujian hidup kita berbeda-beda. Terimalah diri kita, baik sisi baik kita atau sisi buruk kita, dengan kegagalan kita atau kesalahan masa lalu kita. Dengan begitu, kita akan menjadi diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, apologize atau memaafkan diri sendiri. Kita pasti pernah gagal, sedih, marah, atau kecewa. Mungkin kita pernah menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi, menghancurkan hati orang lain, atau gagal dalam meraih sesuatu yang kita inginkan. Tetapi teman-teman, ingat, hidup dengan rasa bersalah yang terus-menerus hanya akan merugikan diri kita sendiri. Memaafkan orang lain atas apapun yang telah mereka lakukan memang sulit, tetapi dengan cara ini kita bisa melepas apa yang telah terjadi dan melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Hal yang sama berlaku juga untuk diri kita sendiri ketika melakukan kesalahan. Jadi, jangan membawa beban emosional itu di masa depan karena tidak ada gunanya. Itu hanya akan mencegah kita untuk hidup bahagia. Di akhir ini saya mau ngasih pesan ke teman-teman. Berterima kasihlah pada luka. Apapun yang membuatmu terluka, semua itu akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik dan kuat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Percayalah, luka sedalam apapun itu pasti mengenal sembuh. Sebab tidak akan ada badai yang hidup dalam waktu yang lama.
lalu menghancurkan setiap apa yang mendekatinya. Badai pasti berlalu, teman-teman. Seseorang akan menjadi manusia yang berhasil setelah hatinya dilukai. Ia tidak akan hidup dalam kesalahan yang berkepanjangan, melainkan ia akan tumbuh bersama luka. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya buat teman-teman.